Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri akan membahas tentang Organisasi Pergerakan Nasional di Indonesia. Pergerakan Nasional Indonesia munculnya organisasi pergerakan yang berkembang di kalangan Hindia Belanda. Organisasi tersebut memiliki landasan dan sikap yang berbeda dalam mengambil peran di pergerakan nasional loh. Secara umum, organisasi-organisasi tersebut dapat dibabakan ke dalam beberapa masa berdasarkan corak pergerakannya sebagai berikut. Masa awal pergerakan nasional yaitu sekitar 1908 sampai 1920. Berdirinya organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indic Partij. Yang kedua, masa radikal atau non-koperasi sekitar tahun 1920 hingga 1930. Nah, berdirinya organisasi seperti Partai Komunis Indonesia atau disingkat PKI, Perhimpunan Indonesia (PI), dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Nah, masa yang terakhir adalah masa moderat atau koperasi, yaitu sekitar tahun 1930 hingga 1942. Berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan GAPI. Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan loh. Baik, ayo kita masuk ke organisasi pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama adalah Budi Utomo, sering disingkat dengan BU. Pada awal abad ke-20, sudah banyak mahasiswa di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Sekolah kedokteran bernama Stovia terdapat di Jakarta. Para tokoh mahasiswa kedokteran sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat loh. Pada tanggal 20 Mei 1908, sebuah organisasi bernama Budi Utomo dibentuk di Jakarta. Ketua Budi Utomo adalah Dr. Sutomo. Dan tonggak berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dikenang sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tokoh lain pendiri Budi Utomo adalah Gunawan Cipto Mangunkusumo dan RT Aryo Tirto Kusumo. Nah, pada mulanya Budi Utomo bukanlah sebuah partai politik loh. Tujuan utamanya adalah kemajuan bagi Hindia Belanda. Hal ini terlihat dari tujuan yang hendak dicapai, yaitu perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah, mendirikan badan wakaf, dan mengumpulkan tunjangan untuk kepentingan belanja anak-anak bersekolah, membuka sekolah pertanian, memajukan teknik dan industri, menghidupkan kembali seni dan budaya Bumi Putra, dan menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dalam rangka mencapai kehidupan rakyat yang layak. Yang kedua adalah Sarekat Islam, disingkat SI. Pada mulanya, Sarekat Islam adalah sebuah perkumpulan para pedagang yang bernama Sarekat Dagang Islam. Pada tahun 1911, Sarekat Dagang Islam ini didirikan di Kota Solo oleh Haji Samanhudi sebagai suatu koperasi pedagang batik Jawa. Garis yang diambil oleh Sarekat Dagang Islam adalah koperasi dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam. Keanggotaan Sarekat Dagang Islam masih terbatas pada ruang lingkup pedagang, maka tidak memiliki anggota yang cukup banyak. Maka dari itu, agar memiliki anggota yang banyak dan luas ruang lingkupnya, maka pada tanggal 18 September 1912, Sarekat Dagang Islam dirubah namanya menjadi Sarekat Islam. Organisasi Sarekat Islam didirikan oleh beberapa tokoh seperti Cokro Aminoto, Abdul Muiz, dan Haji Agus Salim. Sarekat Islam berkembang pesat karena bermotivasi agama Islam. Latar belakang ekonomi berdirinya Sarekat Islam adalah satu, perlawanan terhadap para pedagang perantara atau penyalur oleh orang Cina. Yang kedua, isyarat pada umat Islam bahwa telah tiba waktunya untuk menunjukkan kekuatannya. Yang ketiga, membuat front melawan semua penghinaan terhadap rakyat pribumi.
Organisasi yang ketiga adalah Indies Party. Organisasi ini adalah partai politik pertama di Indonesia, menunjukkan para pendiri Indies Party yang terkenal dengan sebutan tiga serangkai: Dowes Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Indies Party dideklarasikan tanggal 25 Desember 1912. Tujuan Indies Party sudah sangat jelas, yakni mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya pun terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Organisasi yang keempat adalah Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1908 di Belanda, berdiri sebuah organisasi yang bernama Indies Vereniging. Pelopor pembentukan organisasi ini adalah Sultan Kasayangan, Soripadan, dan RM Noto Suroto. Para mahasiswa lain yang terlibat dalam organisasi ini adalah Panji Sosrokartono, Gondo Winoto, Noto Diningrat, Abdul Rifai, Rajiman, Widyo Dipuro, dan Bretel. Tujuan dibentuknya Indies Vereniging adalah Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Partai yang kelima adalah Partai Komunis Indonesia. Secara resmi berdiri pada tanggal 23 Mei 1920. Berdirinya PKI tidak terlepas dari ajaran Marxis yang dibawa oleh Snifflet. Dia bersama teman-temannya seperti Bernstein dan yang lain-lain. Organisasi yang keenam adalah Partai Nasional Indonesia. Berdirinya partai dalam pergerakan nasional banyak berawal dari study club. Salah satunya adalah Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia yang lahir di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 tidak terlepas dari keberadaan Algemene Study Club. Tujuan PNI adalah mencapai Indonesia merdeka. Untuk mencapai tujuan tersebut, PNI menggunakan 3 asas, yaitu self-help, berjuang dengan usaha sendiri, dan non-mediancy. Sikapnya terhadap pemerintah juga antipati dan non-kooperasi. Dan masih banyak lagi organisasi-organisasi yang lain yang tentunya memiliki tujuan memajukan Indonesia, terutama memerdekakan Indonesia. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Mr. Y undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.